Assalamualaikum, yo, balik lagi bareng gua Alif Tombol Power. Lupa ngasih amplop waktu kondangan ke tetangga. Nah bagus tuh Der, lumayan. Mending duitnya lu beliin Bay nih, salah satu dari ketujuh top tier HP 2 jutaan kecil yang udah gua pilihin yang super worth it dah pokoknya. Dan seperti biasa, konten top tier di Tombol Power ini gua urutkan dari yang terbaik di nomor 7 sampai yang paling terbaik super rekomen nanti di nomor 1 menurut gua ya Der. Penasarin? Legacy 7 top tier HP 2 jutaan kecil Januari 2026 versi Tombol Power. Motorola G45 5G ini masih layak banget disebut sebagai salah satu top tier HP 2 jutaan kecil Der. Iya, jadi Motorola G45 5G ini dipakein chipset Snapdragon 6S Gen 3 yang kenceng di kelas harganya. Bisa perform stabil dan relatif adem juga tuh buat dipakai tugas berat. Nah, chipsetnya juga dipergacor lagi sama RAM dan storage lega 8/256GB yang juga udah berjenis UFS 2.2. Mantep dah ini mah buat multitasking. Udah gitu OS MyUX Motorola-nya juga enteng lagi, kagak banyak bloatware apalagi iklan kayak si Oyen. Soal kamera, kalau kata reviewer konvensional pada umumnya mah surprisingly anjay. Ya keren lah pokoknya gitu buat jepret-jeprot. Lu lihat Beno. Buat rekam video juga surprisingly stabil, kagak goyang dompet walaupun lu pakai ngerekam sembari jalan. Paling yang kurang dari Moto G45 5G ini ada di sektor layarnya, karena ya rada burek, resolusinya itu cuma HD plus doang. Sama kurang kelihatan juga layarnya di tempat silau karena tingkat kecerahannya mentok di 580 nits doang. Sisanya mah mantep ya Der, udah ada NFC, gyroscope hardware, speakernya Dolby Atmos stereo, sama punya rating IP52 tahan debu atau percikan air ringan. Lanjut ya Der, di nomor 6 pilihannya ada Infinix Hot 50 Pro Plus Niche. Infinix Hot 50 Pro Plus ini tuh kenceng Der. Chipsetnya pakai Helio G100 yang selain udah enak buat lu pakai harian, buat mainin game sekelas Mobile Legends, HOK, FF Max, Roblox aman aja. Malahan buat geber PUBG Mobile di smooth extreme juga masih bisa Der. Nah, soal layarnya juga dibikin mantep, konsepnya melengkung, pedalnya AMOLED, tingkat kecerahannya up to 1300 nits, dan udah diproteksi juga sama Corning Gorilla Glass biar kagak gampang baret. Dan di harga 2 jutaan kecil juga lu bakal dapetin storage lega 256GB yang udah berjenis UFS 2.2. Sama kalau misalnya lu masih butuh storage lebih, lu masih bisa nambahin pakai micro SD sampai 1 tera. Kalau ngomongin dual kameranya sih standaran aja Der. Yang kepake cuma lensa utama 50 megapikselnya doang karena lensa keduanya tuh bukan ultra wide. Nih sampel fotonya. Kalau menurut gua udah cukup banget sih, mau expect apa ya kan di HP nilai jual utamanya itu di desain atau performa. Lanjut, ini dia sampel videonya. Kelebihan lain juga ada di sektor baterai, bukan kapasitas, bukan sulap apalagi sihir. Tapi ada di fast charging ngebut 33 watt sama support fitur bypass charging juga Der. Selain itu speaker ini HP juga udah stereo yang pulen karena dianuin sama JBL. Jadi kalau lu masih ada kembalian habis beli somai ikan sapu-sapu, mending kembaliannya langsung lu beliin nih HP beda kalau kata gua teh. Dan untuk link pembeliannya semuanya udah gue selipin di deskripsi ya. Kambing bener dah emang. Padahal udah turun jadi sejutaan nih kemarin nih si Tecnopova 7 4G. Lah bujuk buset, gara-gara krisis komponen sekarang jadi 2 jutaan kecil Der harganya. Ya walaupun naik lumayan drastis, tapi Pova 7 4G ini masih lumayan worth it banget buat lu beli dan buat lu pakai jangka panjang. Kenapa? Karena ini HP chipsetnya baik, dibikin kenceng, pakai Helio G100 Ultimate, dan jaminan update OS atau security patch-nya juga lumayan panjang sampai 2028. Dikomboin juga nih sama jenis storage
UFS 2.2. Nah, untuk kapasitas 128 GB-nya di harga 2 jutaan kecil ini emang rada nyesek ya buat tahun 2026. Loh tapi tenang Bader, kita masih bisa nih nambahin storage-nya pakai micro SD sampai 1 tera. Soal dual kamera 108 megapikselnya menurut gua udah bagus banget sih buat jepret-jeprot, tapi balik lagi, selera orang beda-beda ya Der. Kalau menurut gua segini udah cukup banget buat harga sejutaan. Buat rekam video juga udah stabil tuh, karena emang ini HP udah ada fitur penstabil gyro EIS ya Der. Lanjut, sektor baterainya juga bakal muasin banget karena kapasitasnya 7000 mAh, lengkap dengan fast charging kenceng 45 watt dan gak ketinggalan juga fitur bypass charging. Nah, si Infinix Hot 60 Pro Plus juga masuk list ya Der. Bisa juga gue bilang jadi HP layar paling mewah di rekomendasi kali ini. Lu lihat beda tuh layarnya, cakep bener melengkung. Lu bujuk buset, panelnya juga udah AMOLED ternyata. Dan walaupun resolusi 1.5K nya ini bohong-bohongan, tapi tetap bisa ngasih pengalaman nonton yang jernih bener. Lu pakai scrolling di tempat silau juga aman Der. Tingkat kecerahannya itu up to 4500 nits, terang bener dah pokoknya. Kayak masa depan si Rapatar. Untuk chipsetnya dia pakai Helio G200 yang intinya mah aman lancar buat lu pakai harian, multitasking sampai gaming menengah kayak Mobile Legenda sampai PUBG Mobile. Untuk jadi storage-nya juga udah UFS 2.2 ya Der. Sektor kameranya juga dibikin mantep nih. Lensa utama 50 megapikselnya tuh dipasangin sensor Sony IMX882 yang mana sensor ini terkenal bisa nyetak foto dengan detail yang tajam sama lumayan bagus juga buat jepret-jeprot pas malam-malam. Lu lihat beda tuh. Lanjut, ini dia sampel videonya Der. Kelebihan lain ada di jaminan update OS-nya yang sampai 3 tahun, baterai gede 5160 mAh buat HP tipis, fast charging 45 watt sama ada fitur bypass chargingnya juga. Kalau ada tuyul lewat depan rumah lu terus duitnya jatuh, langsung sikat bae duitnya buat beli Tecno Camon 40 ini nih. Lumayan nih HP, cocok buat lu yang mau mulai jadi bikin konten atau konten creator gitu dengan budget ngepres, karena walaupun murah, lah kameranya tetap dibikin cakep. Konfigurasi lensanya juga asik lagi nih. Ada lensa utama 50 megapiksel dan lensa kedua 8 megapiksel yang berjenis ultra wide. Nah, lensa utama 50 megapikselnya ini nih yang mantep karena dipasangin sensor Sony Lithia 700C yang mana kita semua udah tahu kalau sensor jenis ini udah pasti didukung sama penstabil OIS. Lu lihat dan sampel fotonya. Cakep kan? Detailnya tajam ngepas, warnanya cerah tapi kagak lebay, sama bagus juga tuh di kondisi minim cahaya. Lanjut, ini dia sampel videonya ya. Stabil dah, cuma rada kedutan doang dikit ya kalau lu pakai ngerekam sembari jalan. Layar AMOLED Full HD Plus-nya juga kagak cuma mulus aja karena refresh rate-nya udah 120Hz. Tapi tingkat kecerahannya ini bisa sampai 1300 nits ya. Beralih ke sektor perbateraian duniawi, nih HP kapasitas baterainya emang biasa aja ya Der, cuma 5200 mAh. Tapi untungnya dia tuh buat ngecas dari 0 ke 100% cuma butuh waktu sekitar 50 menitan doang. Fitur bypass charging-nya juga udah ada nih, mantep bener dah pokoknya. Kasta tertinggi HP 2 jutaan kecil yang paling enak buat dipakai gaming. Lah tentu aja masih dipegang sama Kingfisher Note 50X 5G Plus. Lu coba itu. Note 50X ini tuh pakai chipset kenceng Dimensity 7300 Ultimate dengan GPU anti busuk juga Mali G610 MC4. Selain udah kenceng buat gaming di harganya, kegiatan gaming lu juga makin terpuaskan berkat baterai awet 5200 mAh yang kalau lowbat cuma butuh waktu sekitar 70 menitan doang buat ngecas dari 0 ke 100%. Fitur pendukung gaming lainnya kayak speaker stereo, gyroscope hardware, dan bypass charging juga udah ada di ini HP ya Der. Kamera single fighternya juga udah cukup bagus menurut gua, alias kagak bisa dibilang beruk gitu maksudnya. Kagak tahu dah kalau menurut lu gimana. Komen-komen beda ya, mendingan di bawah.
Nah tapi kalau buat rekam video baru rada kurang ya menurut gua tapi wajar lah ya, emang ini nilai jual utamanya itu ada di performa. Nah yang asik walaupun body Note 50X ini masih plastik, tapi dia udah ngantongin sertifikasi IP64 tahan debu total plus tahan gerimis. Sama ada juga sertifikasi Military Standard 810H yang artinya ini HP kagak bakal cepet rusak walaupun sering kagak sengaja jatuh. Untuk sang pemenang di rekomendasi top tier HP 2 jutaan kecil Januari 2026, gua putuskan buat pilih iQOO Z9X. Walaupun udah ada penerusnya si iQOO Z10 Lite, tapi gua tetap pilih iQOO Z9X. Alasannya iQOO Z9X ini lebih ngebut pakai chipset Snapdragon 6 Gen 1 5G, kagak kayak Z10 Lite yang pakai Dimensity 6300 5G kayak HP sejutaan. BTW, mainin Genshin Impact pakai iQOO Z9X ini juga masih ngangkat banget ya tapi ya settingannya wajib di lowest biar bisa dapetin FPS rata-rata di angka 50-an. Urusan dual kamera 50 megapikselnya ini tergantung ya Lah iya, jadi tergantung skill fotografi atau editing lu kayak gimana. Kalau bisa maksimalin ya bagus-bagus aja tuh hasilnya. Nah kalau ini hasil videonya yang belum ada OIS-nya tapi udah ada penstabil gyro EIS. Nonton film di layar IPS 6,72 inci 120Hz Full HD Plus-nya juga bakalan nyaman karena selain udah bening, speaker ini HP tuh udah stereo. Lu mau colok pakai headset kabel juga bisa aja ya, karena iQOO Z9X ini punya lubang jack 3,5 mili. Tamat, ending yang sangat mengsurprisinglykan. Pesan yang bisa kita ambil dari video kali ini adalah tetap semangat percaya diri dalam menjalani hari walaupun isi dompet cuma cocok buat kagak ngapa-ngapain. Itu, gua Alif Tombol Power mengucapkan terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.